Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nurdi, Sarjana Agama, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, serta segenap sivitas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Pada kesempatan kali ini, saya membahas 4 hal pokok. Yang pertama, mengenai tempat dan lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, materi bahan ajar. Yang ketiga, metode pendidikan. Kemudian yang keempat, pendidik dan peserta didik. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tempat atau lembaga pendidikan, mari kita kenali terlebih dahulu tentang pendidikan yang ada pada dinasti Umayyah. Yang pertama, ada pendidikan khusus. Yang kedua, ada pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa. Pendidikan khusus. Pendidikan khusus ini diselenggarakan dan diperuntukkan bagi anak-anak khalifah dan diperuntukkan bagi anak-anak para pembesar. Tempat proses pembelajaran berada dalam lingkungan istana, dan materi yang diajarkan diarahkan untuk kecakapan memegang kendali pemerintah atau hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan keperluan dan kebutuhan pemerintah. Oleh sebab itu, dalam penentuan dan penetapan kurikulumnya bukan hanya oleh guru, melainkan orang tua pun turun menentukannya. Yang selanjutnya, pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa. Proses pendidikan ini merupakan kelanjutan dari pendidikan yang telah diterapkan dan dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad masih hidup. Sehingga kelancaran proses pendidikan ini ditanggung-jawabi oleh para ulama. Merekalah yang memikul tugas mengajar dan memberikan bimbingan serta pimpinan kepada rakyat. Mereka bekerja atas dasar kesadaran moral serta tanggung jawab agama, bukan dasar pengangkatan dan penunjukan pemerintah, sehingga mereka tidak memperoleh jaminan kehidupan atau jaminan gaji dari pemerintah. Jaminan hidup mereka tanggung jawab sendiri dengan pekerjaan lain di luar waktu mengajar, atau ada juga yang menerima sumbangan dari murid-muridnya. Masuk dalam bahasan mengenai tempat dan lembaga pendidikan yang ada pada dinasti Umayyah. Yang pertama, pendidikan khutab, tempat belajar menulis. Pada masa ini, dulunya tidak dipungut bayaran atau gratis. Akan tetapi, pada masa dinasti Umayyah ini, para pejabat sengaja menggaji guru dan menyediakan tempat untuk belajar mengajar. Adapun materi yang diajarkan adalah baca tulis yang pada umumnya diambil dari syair-syair dan pepatah Arab. Yang kedua, pendidikan masjid, yaitu tempat pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang bersifat keagamaan. Ada 2 tingkatan, yaitu menengah dan tinggi. Materi yang diajarkan ada seperti Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan fikih, serta syariat Islam. Yang ketiga, ada pendidikan badiah, yaitu tempat belajar bahasa Arab yang fasih dan murni. Sehingga banyak sekali khalifah yang mengirimkan anaknya ke badiah untuk belajar bahasa Arab. Bahkan ulama juga pergi ke sana, di antaranya ada Al-Halil Ibnu Ahmad. Yang keempat, pendidikan perpustakaan. Pemerintah dinasti Umayyah mendirikan perpustakaan yang besar di Cordova pada masa Khalifah Al-Hakam Ibnu Nasir. Untuk selanjutnya, ada juga rumah sakit. Kemudian ada banyak sekali madrasah-madrasah, di antaranya ada Madrasah Makkah, Madrasah Madinah, Madrasah Kufah, Madrasah Damsyik, dan Madrasah Fistat. Untuk poin kedua, yakni materi atau bahan ajar. Tingkat pertama ialah khutab.
tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok agama Islam. Adapun ilmu-ilmu yang diajarkan pada tingkat menengah dan tingkat tinggi terdiri dari Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan mengumpulkannya, serta fikih. Di antara ilmu agama yang berkembang seperti Al-Quran, hadis, dan fikih, proses pembukuan hadis terjadilah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. Yang ketiga ada metode pendidikan. Metode yang digunakan yaitu metode rihlah. Hal ini dibuktikan ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan beliau pernah mengirim surat kepada ulama-ulama lainnya untuk menuliskan dan mengumpulkan hadis. Perintah Umar tersebut telah melahirkan metode pendidikan alternatif, yaitu para ulama mencari hadis kepada orang-orang yang dianggap mengetahuinya di berbagai tempat. Untuk yang keempat adalah pendidik dan peserta didik. Pendidik, guru yang paling pertama adalah para pembaca Al-Quran. Peserta didik yaitu anak-anak para khalifah dan pembesarnya, ditambah dengan masyarakat umum. Masa kejayaan dinasti Umayyah berakhir pada masa pemerintahan Hisam bin Abdul Malik. Ia merupakan negarawan ketiga dalam dinasti Umayyah setelah Muawiyah dan Abdul Malik. Kemudian banyak sekali faktor-faktor runtuhnya dari dinasti Umayyah. Salah satunya adalah melemahnya kekuatan militer, perpecahan masyarakat, munculnya kelompok pemberontak. Nah, setelah itu lama-kelamaan muncullah dinasti Abbasiyah yang menduduki pemerintahan tersebut. Yang selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dimulai dari sejarah berdirinya Abbasiyah atau sejarah adanya dinasti Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan maupun pendidikan Islam yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan politik, sosial, dan kultur budaya yang terjadi pada masa-masa tersebut. Kemudian, pada zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan dan kejayaan Islam. Pada masa ini pula umat Islam banyak melakukan kajian-kajian terhadap ilmu pengetahuan, sehingga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dari dinasti Abbasiyah ini banyak sekali para ilmuwan dan cendekiawan bermunculan, sehingga membuat ilmu pengetahuan menjadi maju sangat pesat. Yang kedua ada tujuan dan kurikulum. Pada masa dinasti Abbasiyah ini tujuan pendidikan telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Tujuannya adalah sebagai berikut. 1. Tujuan keagamaan dan akhlak. 2. Tujuan kemasyarakatan. 3. Selain itu ada lagi tujuan pendidikan. 4. Di samping itu ada pula tujuan pendidikan sebagai kaum muslimin. Kemudian untuk kurikulum pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah adalah kurikulum pendidikan dasar atau Khutab. Yang kedua, kurikulum pendidikan menengah. Yang ketiga, kurikulum pendidikan tinggi. Untuk ketiga, yakni Lembaga Pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat pesat, sehingga anak-anak bahkan orang dewasa berlomba-lomba menuntut ilmu pengetahuan, melewat ke pusat-pusat pendidikan meninggalkan kampung halaman mereka demi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Adapun lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Khutab. Khutab ini sebagai lembaga pendidikan dasar sewaktu agama Islam diturunkan Allah. Sudah ada di antara para sahabat yang pandai tulis baca. Kemudian tulis baca tersebut ternyata mendapat tempat dan dorongan yang kuat dalam Islam, sehingga berkembang luas di kalangan umat Islam. Yang kedua ada pendidikan rendah di istana. Pendidikan ini rendah di istana muncul berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu harus bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya kelak setelah ia dewasa. Yang ketiga ada toko-toko kitab, perkembangan ilmu pengetahuan.
dan kebudayaan Islam yang semakin pesat, terus diikuti dengan penulisan kitab-kitab dan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Maka berdirilah toko-toko kitab. Kemudian yang keempat ada rumah-rumah para ulama. Rumah-rumah para ulama juga memainkan peranan yang sangat penting dalam mentransmisikan ilmu agama dan pengetahuan. Selanjutnya ada majelis, kemudian ada badiah, ada rumah sakit. Untuk selanjutnya yakni metode pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Ada 3 macam. Yang pertama metode lisan berupa dikte, ceramah, qiraat, dan diskusi. Kedua, metode menghafal merupakan ciri umum pendidikan masa ini. Murid-murid harus membaca berulang-ulang pelajarannya sehingga pelajaran tersebut melekat pada benak-benak mereka. Yang ketiga adalah metode menulis. Dianggap metode yang paling penting pada masa ini. Metode ini adalah perkopian karya-karya ulama sehingga terjadi proses intelektualisasi hingga tingkat penguasaan ilmu murid semakin meningkat. Di samping itu juga sebagai alat penggandaan buku-buku teks karena masa ini belum ada mesin cetak dengan pengkopian buku-buku kebutuhan teks. Pada kesimpulannya, pada dinasti Umayyah sudah cukup berkembang, namun lama-kelamaan dinasti Umayyah mengalami kehancuran atau keruntuhan. Kemudian muncullah dinasti Abbasiyah. Pada dinasti Abbasiyah ini perkembangannya sangat pesat, mulai dari perkembangan dan pertumbuhan dari segi pendidikan, segi kemasyarakatan, dan juga yang lain sebagainya. Oke, demikianlah tadi pembahasan singkat mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Dari saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.